Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak Ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Walaupun kita ini belajar malam-malam, semoga anak Ibu tetap semangat ya. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, lebih baik kita untuk berdoa. Semoga pembelajaran kita dapat kita terima dan mudah untuk kita pahami. Jadi, buat seluruh anak-anak Ibu, apakah ini sudah berhadir semua? Sudah Bu. Sudah siap kan untuk belajar? Sudah Bu. Kalau sudah siap, mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, karena kita sudah memulai untuk belajar, Ibu harapkan kepada anak-anak untuk semangat ya, dan tidak mengantuk walaupun kita belajarnya malam-malam. Jadi sebelumnya, silakan anak-anak Ibu untuk mengabsen seperti biasanya di Google Form yang telah Ibu bagikan di ruang chat di WhatsApp. Kalau sudah absen, sekarang Ibu mau mengingatkan nih kepada anak-anak. Apakah anak-anak Ibu ada belajar tentang materi yang minggu lalu? Tentang persamaan linear. Apakah masih ingat? Nah, Rizky. Apa yang Rizky tahu tentang persamaan linear? Bagaimana persamaan umumnya? Bentuk umum dari persamaan linear. Bentuk umum persamaan linear itu ya di mana bentuk umumnya itu dua variabel, yaitu AX ditambah B tambah C sama dengan 0. Iya. Bagus ya jawaban dari Rizky. Rizky tadi menjawab bentuk umum dari persamaan linear dua variabel. Jadi hari ini seperti janji Ibu minggu lalu, kita akan belajar mengenai persamaan linear dua variabel. Nah, untuk persamaan linear dua variabel, sekarang akan dijelaskan oleh Pak Ardian. Nah, kepada Pak Ardian, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Tursina. Nah, sekarang Bapak akan share screen ya, anak-anak. Bapak share screen terlebih dahulu. Nah, apakah sudah nampak anak-anak? Sudah, Pak. Sudah. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang SPLDV. Nah, ada yang mengetahui apa itu SPLDV? Panjangannya? Sistem persamaan linear dua variabel, Pak. Betul sekali. Ya, tepat sekali, yaitu panjangannya sistem persamaan linear dua variabel. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu nanti anak-anak sekalian dapat mengetahui permasalahan SPLDV pada kehidupan sehari-hari, dan juga anak-anak sekalian dapat membuat permasalahan kehidupan sehari-hari dalam bentuk matematisnya ya. Kemudian anak-anak sekalian dapat mengetahui cara menyelesaikan permasalahan SPLDV pada kehidupan sehari-harinya. Nah, seperti tadi yang telah ditanyakan oleh Bu Tursina, inilah bentuk umum SPLDV ya. Bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel, yaitu bisa kita misalkan untuk yang persamaan 1, A1 dikali X tambah B1 dikali Y sama dengan C1. Dan untuk persamaan linear yang kedua, A2 kali X tambah B2 kali Y sama dengan C2. Di mana ini ada syarat-syaratnya ya, yaitu A1 dibagi A2 tidak sama dengan B1 bagi B2 tidak sama dengan C1 dibagi C2 gitu. Nah,
Adapun alur pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama Bapak akan memberikan contoh permasalahan SPLDV. Kemudian Bapak menjelaskan apa saja metodenya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kemudian Bapak akan membagikan kelompok kepada kalian. Dan yang terakhir kita akan mencari kesimpulan apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, yang pertama yaitu contoh permasalahan dari SPLDV. Nah, seperti pada cerita ini, yaitu pada suatu hari Aci ingin membeli 4 buku tulis dan 4 pulpen untuk keperluan sekolahnya. Nah, kemudian ia pergi ke fotokopi. Sebelum ia pergi, ternyata Aci menanyakan terlebih dahulu kepada 2 orang temannya, yaitu Budi dan Ani. Nah, Aci menanyakan berapa harga satuan buku tulis dan pulpen. Nah, kemudian Budi dan Ani itu memiliki jawaban yang berbeda, yaitu kalau Budi ia menjawab, "Aku tidak tahu, Aci. Aku pernah membeli 2 buku tulis dan 5 pulpen dengan total harga yang harus kebayar yaitu 16.000. Nah, kalau si Ani, ia menjawab, "Kalau aku dulu membeli 3 buku tulis dan 1 pulpen dengan total harganya adalah 11.000. Nah, kemudian si Aci pun bingung. Berapa ya harga satuannya? Nah, supaya Aci dapat membeli 4 buku tulis dan 4 pulpen itu, ayo kita bantu si Aci. Berapa harga satuannya? Nah, cara penyelesaiannya yaitu yang pertama nih, yaitu kita dapat menggunakan 3 metode, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran. Nah, di sini yang kita pakai yaitu metode campuran ya. Nah, metode campuran yaitu metode gabungan dari substitusi dan eliminasi. Nah, setelah kita misalkan dalam ini untuk X sama dengan buku tulis dan Y sama dengan pulpen, kita buat dalam bentuk matematisnya seperti yang telah diberikan oleh permasalahan ini, yaitu ada dua persamaan linear yang dapat kita buat, yaitu dari persamaan linear yang Budi dan persamaan linear dari punya si Ani ya. Nah, kalau si Budi apa yang dia bilang tadi? Si Budi, "Aku tidak tahu, Aci. Aku pernah membeli 2 buku tulis dan 5 pulpen." Nah, artinya 2 buku tulis yang tadi itu yaitu X kan. Berarti 2X dan 5 pulpen. Nah, dan di sini berarti menunjukkan ia membeli keduanya. Berarti 2 buku tulis itu ditambah dengan 5 pulpen kan. Nah, berarti 2X ditambah 5Y. Kenapa Y? Karena Y kita misalkan yaitu pulpen. Kemudian total harganya kita sama dengan 16.000. Nah, kita misalkan 16.000. Berarti nanti hasilnya 2X ditambah 5Y sama dengan 16.000. Dan juga untuk persamaan linear yang kedua, yaitu untuk yang punya si Ani yang jawab. Yang ini, ia membeli 3 buku tulis dan 1 pulpen dengan total harganya adalah 11.000. Berarti bisa kita buat bentuk matematisnya 3X ditambah 1Y. Karena 1 nggak ada ditulis, berarti kita tambah Y saja. Kemudian sama dengan 11.000. Nah, sudah dapat 2 persamaan linearnya kan? Sekarang Bapak beri tugas kalian agar menonton video ini. Kalian amati dan kalian catat apa saja permasalahan yang harus mensubstitusikan
harga masing-masing satuannya, yaitu 4 dikali harga buku tulis berapa, yaitu 3.000 ya. Harga dari pulpen yaitu 2.000. Berarti 4 kali 3.000 ditambah 4 kali 2.000 menghasilkan total harga yang harus dibayar Aci yaitu 20.000. Nah, begitulah contoh permasalahan SPLDP dari kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang Bapak ingin membagikan kalian menjadi 2 kelompok. Nah, jadi Bapak berikan pemilihannya. Untuk kelompok pertama yaitu Cut Aidila Makfirah, M. Rizky Maulana Fajar, Novika Ramadhani. Dan kelompok yang kedua yaitu Maisar Hayati, Rizkana Putri, dan Mariana Syafitri. Kalian dapat kalian buat nanti dalam bentuk matematikanya, persamaan linearnya ya. Nah, Bapak mulai ya. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dea membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dea pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya, tempat di mana Dea membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, "Berapa harganya, Dea?" Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia membeli 3 permen dan 2 donat seharga Rp15.000. Doni menganggukkan kepalanya dan bilang terima kasih pada Dea. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas, apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dalam hatinya, dia bilang, "Padahal ini hari Minggu. Kenapa Om Fajar berpakaian seperti mau ke kantor ya?" Ia pun akhirnya bertanya, "Om Fajar mau kerja ya?" Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga per bijinya. Ia hanya tahu bahwa saat ia membeli 4 permen dan 6 donat, ia harus membayar sebesar Rp36.000. Karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung, apakah uang sebesar 20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat ataukah tidak ya? Oke teman-teman, karena Doni masih kebingungan, mari kita bantu Doni untuk menemukan harga 1 permen dan 1 donat ya. Nah, sekarang gimana sih cara membantu Doni? Nah, anak-anak, sudah 30 menit ya. Sekarang Bapak ingin dari salah satu
kelompok akan mempresentasikan bagaimana cara kita membantu Doni. Nah, kelompok mana yang ingin presentasikannya? Nanti Bapak beri nilai A+. Ayo. Kelompok 1, Pak. Baik, kelompok 1, silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Baiklah, saya Novika Ramadhani dari perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai soal latihan yang ada di video tadi. Nah, kita kan sudah dapat nih nilai X dan Y-nya, yaitu X-nya didapat 1.800 dan Y-nya itu didapat 4.800. Nah, langsung saja kita substitusikan ke persamaan yang diminta, ataupun kita ingin membantu Doni tadi, yaitu ke persamaan 3X ditambah 3Y. Jadi 3 dikali 1.800 nilai X tadi, kemudian ditambah 3 dikali 4.800 nilai Y-nya tadi. Itu didapat 5.400 ditambah 14.400. Didapat hasil akhirnya yaitu 19.800. Nah, jadi jika Doni ingin membeli 3 permen dan 3 donat, itu dia membayar seharga 19.800. Nah, jadi karena uang Doni itu 20.000 tadi di video, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya uang si Doni itu cukup untuk membeli 3 permen dan juga 3 donat, karena 3 permen dan juga 3 donat itu hanya seharga 19.800, ataupun bisa kita katakan bahwa 19.800 itu kurang dari 20.000. Sekian Pak pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, bagus sekali ya Novika dalam cara penjelasannya. Jawabannya sudah benar. Nah, kemudian Bapak ingin menanyakan kepada kalian, apa sih kesimpulan pada pertemuan kita kali ini? Ayo, siapa yang ingin memberikan kesimpulannya? Saya, Pak. Baik, silahkan Mariana. Nah, jadi kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini itu adalah kita dapat menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel ini dengan berbagai cara. Nah, di mana tadi ada cara substitusi, eliminasi, ataupun campuran. Dan kemudian sistem persamaan linear 2 variabel ini sangat penting Pak dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, yaitu tentang bagaimana cara membantu Doni, yaitu dapat menggunakan metode dalam sistem persamaan linear 2 variabel ini Pak. Nah, jadi kesimpulannya itu kita tuh penting gitu, perlu untuk belajar tentang sistem persamaan linear 2 variabel ini agar dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Baik, bagus sekali Mariana. Dapat telah menyimpulkan temuan kita pada kali ini. Nah, sebelum Bapak akhiri, yaitu Bapak akan memberikan tugas kalian, yaitu Bapak cuma memberikan satu permasalahan tentang SPLDV ini. Silakan yang ingin screenshot, silakan screenshot. Nah, baik. Sekarang Bapak kembalikan lagi kepada Ibu Tursina. Baik, Bu Tursina. Ya, baik. Terima kasih Pak Ardian yang telah menjelaskan. Sebelumnya Ibu mau tes nih kepada anak-anak Ibu, apakah masih semangat di dalam belajar? Semangat, Bu. Ya, alhamdulillah ya, harus tetap semangat. Ya, untuk pembelajaran kali ini semoga dapat diingat mengenai sistem persamaan linear 2 variabel. Seperti yang telah dipaparkan oleh Mariana tadi, bahwa pembelajaran sistem persamaan linear 2 variabel ini sangat bermanfaat ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita akan membutuhkan sistem persamaan linear ini jika kita kebingungan. Misalnya tadi Doni bingung dalam membelikan 3 donat dan 3 permen. Berapa sih harganya? Ya, jadi Ibu harapkan kepada anak-anak dalam pembelajaran kali ini dapat mengambil manfaatnya. Dan untuk tugasnya jangan lupa untuk dikerjakan
Dan kepada teman-teman yang tidak mengerti, bisa langsung ditanyakan kepada Ibu melalui grup, atau bisa japri, atau juga bisa belajar dengan teman-teman yang sudah mengerti. Baiklah, semoga anak-anak Ibu sehat dan semangat. Sampai jumpa di pembelajaran minggu depan ya. Dan sekali lagi Ibu ingatkan, jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Oke, sekarang anak-anak Ibu bisa mengerjakan tugas atau langsung istirahat karena sudah malam. Ibu akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.